Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Loh, kok masih ada yang nggak semangat? Apakah belum sarapan ya tadi pagi? Belum, Bu. Nah, nanti kalau misalnya ibu punya jargon nih, kalau misalnya nanti ibu bertanya terkait kabar anak-anak menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, yes, yes, yes. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Nah, kita coba ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Antusias sekali ya, nah Ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ini Ibu yang memimpin atau anak-anak yang memimpin? Ibu saja. Nah, Ibu saja, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu ini. Apakah untuk semua? Ada anak Feni? Hadir, Ibu. Feni hadir. Nak Ayu ada? Ada, Bu. Nak Ayu ada. Nak Rosa? Hadir, Ibu. Nak Halmi? Ada, Bu. Nah, Ibu maunya anak-anak semua on cam ya, agar Ibu tahu. Nah, pintar sekali udah on cam semua ya. Baik anak-anak, untuk menambah semangat kita, bagaimana kalau kita menyanyi lagu yang membuat kita semangat? Apa ya, lagu nasional? Nah, Ibu punya lagu nih, lagu nasional, kita nyanyikan bareng-bareng ya. Sebentar, Ibu persiapkan. Kepada Sang Merah Putih, hormat gerak. Ayo kita rayakan Dirgahayu Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Yuk anak-anak, kita nyanyikan sekali lagi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Hormat gerak. Anak-anak Ibu udah hafal semua ya. Nah, sebelum pembelajaran, nah Ibu akan mengirimkan bahan ajar pada pertemuan kali ini.
Nah, sebentar Ibu akan mempersiapkan terlebih dahulu. Nah, itu merupakan bahan ajar pada pertemuan kali ini ya, anak-anak. Nah, sambil menunggu Ibu mempersiapkan pembelajaran hari ini, anak-anak bisa membaca 5-10 menit terlebih dahulu bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Baik, Ibu. Nah, baik anak-anak, kan sudah dibaca ya bahan ajar pertemuan pada hari ini. Nah, Ibu mau tanya nih, pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ayo, Saya, Bu, masih ingat. ya, ayo belajar apa kemarin Nak Femi? Belajar jenis-jenis hewan, Bu. Jenis-jenis hewan. Nah, kalau Ibu boleh tahu jenis-jenis hewan apa yang kemarin kita pelajari? Ada hewan amfibi, ada hewan apa ya, Bu? Yang Ingatnya lain? cuma hewan amfibi aja, Bu. Yang lain ayo. Masa cuma anak Femi saja? Yo. Nah, gini saja. Di rumah anak-anak ini ada yang memelihara hewan tidak? Ada, Bu. Silakan Nak Rosa. Hewan sapi, Bu. Oh, sapi. Ada apa lagi? Ada kambing, Bu. Kambing, baik. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar bersama lebih detail lagi terkait apa itu hewan, jenis-jenis hewan, dan cara bernafas hewan. Nah, sebentar. Ibu punya gambar nih. Nah, sudah terlihat ya anak-anak? Sudah, Bu. Nah, baik. Nah, ini ada gambar. Gambar apa yang anak-anak lihat pada slide yang Ibu tampilkan ini? Gambar macam-macam hewan, Bu. Ada macam-macam hewan. Ayo bisa menyebutkan hewan apa saja yang anak-anak lihat. Ada ayam, ada jerapah, ada kupu-kupu, ada kelinci. Beragam ya. Nah, baik. Hewan itu merupakan makhluk hidup yang bernafas dengan cara yang berbeda-beda. Yang mana cara bernafas hewan ini disesuaikan dengan tempat hidupnya. Nah, bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa, Bu. Selanjutnya. Nah, yang anak-anak lihat pada slide ini gambar apa ya? Ada gambar hewan apa aja? Ada burung, Bu. Ada burung, ada hewan apa lagi selain burung? Ada tikus. Tikus. Yang lain ayo, ada apa lagi? Ada ikan, Bu. Ada ikan. Wah, anak ibu pandai-pandai sekali ya. Baik, setelah mengamati gambar di atas, ayo ibu mau bertanya nih. Apa sih perbedaan semua makhluk hidup yang anak-anak sebutkan tadi? Tempat tinggalnya, Bu. Tempat tinggalnya, nah contohnya apa? Ikan tinggalnya di dalam air, Bu. Ikan tinggalnya di dalam air. Lalu itu ada tikus. Tikus tinggal di mana? Tikus tinggalnya di
atap rumah, Bu. Di atap rumah. Nah, benar. Memang tikus itu tinggal di atap rumah, tapi lebih tepatnya tinggal di darat, ya. Baik. Tadi kita sudah belajar tentang perbedaan. Nah, sekarang persamaan makhluk hidup yang sudah anak-anak sebutkan tadi apa? Sama-sama membutuhkan makanan, Bu. Sama-sama membutuhkan makanan. Pandai sekali ya. Nah, Ibu berarti sudah membaca ya bahan ajar yang sudah Ibu berikan tadi ya. Baik, kira-kira semua makhluk hidup ini membutuhkan oksigen atau tidak? Butuh, Bu, untuk bernafas. Butuh untuk bernafas. Lalu bagaimana sih proses pengambilan oksigen pada makhluk hidup itu? Nah, Ibu mau salah satu anak Ibu menjawab yang Ibu tanyakan tadi, misalnya satu contoh hewan saja. Bagaimana sih cara pengambilan oksigennya? Cara bernafasnya? Saya, Bu. Ya, silakan, apa Emi? Misalnya pada hewan ikan. Ikan bernafas dengan membuka dan menutup mulutnya. Ketika membuka, air yang mengandung oksigen akan masuk ke tubuh ikan. Wah, anak-anak Ibu pintar-pintar sekali ya. Nah, kan semua makhluk hidup kan membutuhkan oksigen. Pastinya yang dibutuhkan itu oksigen yang bersih atau bagaimana? Oksigen yang bersih dan segar, Bu. Nah, iya benar. Nah, untuk menjaga lingkungan atau ketersediaan oksigen yang bersih itu bagaimana sih, Nak? Tidak boleh menebang pohon sembarangan, Bu. Ya, tidak boleh menebang pohon sembarangan, yang mana nanti mengakibatkan hutan itu gundul dan tidak dapat memberikan oksigen kepada makhluk hidup. Nah, selain itu apa? Tidak boleh melakukan itu, Bu, membakar sampah. Ya, tidak boleh membakar sampah. Karena apa? Karena dapat mencemari udara yang bersih. Wah, anak Ibu pintar sekali. Baik, nah ini Ibu punya teks bacaan nih. Siapa yang mau membantu Ibu untuk membacakan? Saya, Bu. Ya, Nak Ayu silakan. Ayo membaca. Setiap makhluk hidup pasti bernafas dengan bantuan organ pernafasan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mengolah zat di dalam tubuh dan mengubahnya menjadi energi. Begitupun dengan hewan. Nah, sudah, Bu. Wah, anak Ibu pintar sekali ya. Nah, Ibu punya satu video nih untuk terkait sistem pernafasan pada hewan. Pernafasan yang terjadi pada makhluk hidup merupakan proses menghirup oksigen dari udara, kemudian mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air dengan menggunakan alat pernafasan. Jadi, pengertian dari pernafasan yaitu suatu kegiatan mengambil udara atau istilah lainnya inspirasi dan mengeluarkan udara atau ekspirasi melalui alat pernafasan. Nah, teman-teman, tahukah kamu bahwa hewan telah dilengkapi sistem alat pernafasan loh? Dalam alat pernafasan hewan ini, sistem tersebut memiliki tugas dan fungsi saat hewan sedang bernafas. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Alat pernafasan hewan yang pertama yaitu menggunakan kulit. Contoh hewan yang bernafas menggunakan kulit yaitu cacing tanah.
Di bawah permukaan kulit cacing terdapat kapiler-kapiler darah di mana oksigen berdifusi masuk ke dalam kulit dan diedarkan oleh sistem peredaran darah. Selanjutnya, alat pernafasan hewan yang kedua yaitu menggunakan paru-paru. Di sini ada dua kelompok hewan yang bernafas menggunakan paru-paru. Kelompok yang pertama yaitu mamalia darat dan kelompok yang kedua yaitu mamalia air. Mamalia darat mengambil oksigen melalui hidung, kemudian masuk ke pangkal tenggorok, lalu ke batang tenggorok dan paru-paru. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, contoh mamalia darat yang bernafas menggunakan paru-paru di gambar ya. Kemudian, mamalia air biasanya memiliki ciri hidungnya berkatup, tertutup saat menyelam dan terbuka saat muncul di permukaan air untuk mengambil oksigen. Teman-teman juga bisa melihat beberapa contoh mamalia air yang bernapas menggunakan paru-paru di gambar. Selanjutnya, alat pernafasan hewan yang ketiga yaitu menggunakan insang. Di sini contoh hewan yang bernafas menggunakan insang yaitu ikan. Nah, pada lembaran insang terjadi pertukaran udara karena mengandung pembuluh darah. Selanjutnya, alat pernafasan hewan yang keempat yaitu menggunakan trakea. Biasanya, hewan yang bernafas menggunakan trakea yaitu sejenis serangga. Beberapa contoh serangga yang bernafas menggunakan trakea yaitu belalang, kupu-kupu, dan serangga lainnya. Trakea sendiri memiliki pengertian pembuluh-pembuluh halus bercabang yang memenuhi seluruh tubuh dan bermuara pada stigma. Stigma sendiri memiliki pengertian yaitu lubang di sisi tubuh kanan dan kiri sebagai jalan keluar masuknya udara. Nah, biasanya oksigen ini diedarkan melalui sistem trakea. Selanjutnya, alat pernafasan hewan yang kelima yaitu menggunakan paru-paru dan kulit. Contoh hewan yang bernafas menggunakan paru-paru dan kulit yaitu katak. Pada saat menjadi berudu, insang atau lembaran kulit luar halus yang mengandung kapiler darah difungsikan untuk mengambil oksigen. Kemudian, ketika berudu berusia 9 hari, insang tersebut akan menyusut, kemudian fungsinya diambil alih oleh paru-paru. Nah, itu anak-anak terkait sistem pernafasan pada hewan. Nah, tadi itu ada apa saja? Ada trakea, ada insang, ada apa lagi? Ada yang masih ingat? Ada paru-paru, Bu. Nah, ada paru-paru. Nah, untuk mengetahui pemahaman anak-anak terkait pembelajaran hari ini, nah silahkan anak-anak mengunduh LKPD yang akan Ibu berikan sebentar. Nah, silahkan anak-anak ya mengunduh LKPD yang sudah Ibu kirim. Nah, sudah diunduh ya. Nantinya anak-anak tugasnya yaitu ada yang mandiri dan ada yang berkelompok. Nah, untuk yang mandiri itu anak-anak akan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan di LKPD. Lalu kan tadi sudah belajar nih tentang
sistem pernapasan dan fungsinya. Nah, itu sudah Ibu cantumkan di Banajar. Juga tadi sudah belajar terkait video pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Nah, setelah mendiskusikan masalah pada nomor 1 dan 2 itu, anak-anak nantinya akan Ibu beri tugas untuk membuat bagan cara kerja sistem pernafasan pada hewan. Yang mana ini untuk bagannya berkelompok ya, berkelompok. Yang mana nantinya setelah selesai akan disajikan di depan kelas dengan kelompok masing-masing. Baik, sudah diunduh ya anak-anak. Nah, Ibu beri waktu 15 menit cukup untuk mengerjakan soal-soalnya. Cukup, Bu. Baik, silahkan dikerjakan. Nanti setelah waktunya habis, kita akan membahas bersama terkait soal-soal tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Baik. Bagaimana anak? Apakah ada kesulitan terkait tugasnya? Belum, Bu. Ya, kurang 5 menit lagi ya untuk mengerjakan tugasnya ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Nah, siapa yang mau menjawab soal yang pertama? Saya, Bu. Nah, silakan dibaca soalnya dulu ya. Silakan Afemi. Nomor 1. Apa manfaat udara bersih bagi manusia? Jawabannya, udara bersih bermanfaat bagi manusia untuk bernafas, Bu. Nah, jawabannya benar sekali. Yang lainnya sama jawabannya? Sama, Bu. Sama. Ayo yang kedua, soal kedua siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ayu. Ya, silakan Ayu. Nomor 2. Siapa yang menjadi penyebab pencemaran udara? Ya, siapa Yang- jawabannya? Yang menyebabkan pencemaran udara itu polusi udara, Bu. Iya, benar sekali jawaban Mbak Ayu. Yang menyebabkan pencemaran udara yaitu polusi udara. Nah, yang ketiga, soal ketiga, Nana. Helmi, Bu. Halmi, oh ya, silakan Mbak Halmi. Kapan? Nomor 3 ya, Bu. Iya, nomor 3. Kapan di Pulau Sumatera mengalami bencana pencemaran udara yang sangat parah? Pada akhir tahun 2015, Bu. Nah, jawaban anak-anak sama semua ini. Sama, Bu. Sama, pintar sekali jawabannya benar. Lalu nomor 4, Ibu akan membacakan soalnya, anak-anak yang menjawab ya. Nomor 4 itu di mana daerah di Indonesia mengalami kebakaran hutan? Saya, Bu. Ya, di mana? Nak Rosa? Di Kalimantan Barat, Bu. Di Kalimantan, ya benar. Tuh, ternyata anak membaca ya tadi ya, teks bacaannya ya di Banajar. Ya, sekarang nomor 5. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan? Tidak membuang puntung rokok sembarangan, Bu. Ya, lalu apalagi ada yang lain?
memberi sanksi kepada pelaku pembakaran hutan? Ya, nah jadi kita harus menjaga hutan kita agar tetap tumbuh dengan baik yang nantinya dapat memberikan oksigen yang segar, yang baik untuk makhluk hidup. Nah, selanjutnya ini nomor 6. Hewan cacing termasuk kelompok hewan invertebrata. Karena apa tadi? Saya, Bu. Ya, Nak Femi? Karena tidak memiliki tulang belakang. Ya, benar. Tidak memiliki tulang belakang. Nah, yang nomor 7 sekarang ada pembuluh darah pada cacing yang terdapat di bagian bawah permukaan kulit berfungsi untuk, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Nak Ayu. Pembuluh darah pada cacing itu berfungsi untuk mengikat oksigen yang masuk melalui pori-pori kulit. Berarti untuk bernafas ya tadi ya. Ya, Bu. Benar. Lalu soal nomor 8. Yang dimaksud dengan hewan amfibi adalah, ada yang bisa menjawab? Saya lagi, Bu. Ya, silakan. Amfibi adalah hewan yang memiliki dua kehidupan di air dan di darat. Nah, contohnya bisa disebutkan tidak? Katak, Bu. Nah, katak. Lalu apalagi satu lagi? Ular termasuk apa enggak, Bu? Ular. Nah, ya benar, ular. Nah, ular itu bisa hidup di air, juga bisa hidup di darat. Baik. Nah, mulai tadi ini Ibu tidak mendengar sama sekali suaranya Nak Jihan ya. Nak Jihan adakah di Zoom? Ada, Bu. Oh, ada. Nah, silakan Nak Jihan menjawab pertanyaan nomor 9. Dibaca dulu ya soalnya ya. Baik, Bu. Nomor 9, apa yang kamu ketahui tentang mamalia? Mamalia merupakan hewan yang bernafas menggunakan paru-paru, Bu. Ya, benar sekali. Nah, tadi di video tadi hewan mamalia contohnya apa? Ada sapi. Sapi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa mamalia itu dibagi menjadi 2. Ada mamalia di air dan juga ada mamalia di darat. Jadi Ibu minta satu contoh mamalia yang di darat sama mamalia yang di air. Ayo siapa? Nanti yang menjawab Ibu berikan nilai plus pada pembelajaran hari ini. Ayo siapa ayo? Saya, Bu. Ya silakan Nak Femi. Nak Femi sangat aktif ya pembelajaran hari ini. Ayo silakan dijawab. Mamalia yang ada di darat seperti yang kata Jihan tadi, ada sapi, ada kambing. Mamalia yang ada di air itu ada ikan paus kalau tidak salah, Bu. Iya benar. Berarti Nak Femi menyimak ya video tadi. Nah, bukan untuk Nak Femi saja, semua harus menyimak dan harus memahami loh ya. Nanti kalau misalnya ada tes atau ada ujian atau ada pertanyaan, anak bisa menjawab dengan baik. Nah, sekarang soal yang terakhir. Nah, mengapa ikan paus sering menyemburkan air ke permukaan laut? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu Ayu. Ya, silakan. Nah, Ayu. Ikan paus menyemburkan air ke permukaan laut karena akan mengeluarkan sisa-sisa karbon dioksida dan uap air. Iya, benar sekali Nak Femi. Nak Ayu ya? Nak Ayu jawabannya. Baik. Ini Ibu ada tugas satu lagi, yaitu tugas kelompok. Yang mana nanti anak-anak akan membentuk kelompok 2 sampai 3 orang. Nah, di sini
ibu yang membentuk atau mau membentuk sendiri? Ibu saja yang membentuk. Baik, untuk kelompok 1 ada Nak Femi dan ada Nak Jihan. Nah, untuk kelompok 2 ada Nak Rosa dan Nak Halmi, dan yang ketiga ada Nak Ayu sudah tadi? Belum, Bu. Nah, Nak Ayu sama Nak Husnul ya. Baik. Lalu tugasnya yaitu membuat bagan cara kerja organ pernafasan hewan. Nah, Ibu mintanya satu kelompok atau setiap kelompok itu berbeda ya. Misalnya kelompok 1 cara kerja organ pernafasannya ikan. Lalu kelompok 2 burung, kelompok 3 misalnya cacing, misalnya gitu. Bisa dipahami ya, Nana? Atau ada yang ditanyakan? Bisa, Ibu. Baik. Untuk pemaparan hasil kerja kelompoknya, nah nanti itu akan dipaparkan di depan kelas dengan kelompok masing-masing. Tetapi tidak untuk hari ini. Pemaparannya dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Jadi ini untuk pekerjaan rumah ya, tapi berbasis kelompok. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Itu digambar di buku gambar apa di buku tulis, Bu? nah lebih bagusnya itu digambar di itu kertas manila yang besar itu. Nah, nanti bisa ditempel di kelas atau bisa ditempel di mading kelas untuk belajar anak-anak. Dan alangkah baiknya juga nanti diberi warna, diberi keterangan agar nanti yang membaca dapat memahami apa yang digambar oleh anak-anak tersebut. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa, Ibu. Baik. Nah, Ibu mau tanya nih, kira-kira di sini ada yang belum paham tidak terkait pembelajaran hari ini? Sudah paham, Bu. Sudah paham. Nah, sekarang ada tidak yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Nak Femi ya? Iya, Bu. Ya, silakan Nak Femi. Sebentar, Bu. Saya lihat buku catatan saya tadi, Bu. Iya, wah Nak Femi nyatet ya. Nah, patut dicontoh ya anak-anak. Biar nantinya kalau misalnya ditanya atau ada kesimpulan, membuat kesimpulan, refleksi. Nah, anak-anak itu tahu. Gitu. Bisa juga untuk belajar nantinya ketika menghadapi ujian. Nah, ini patut dicontoh ya anak-anak ya. Baik, Bu. Saya akan menyimpulkan pada hari ini kita sudah belajar sistem pernafasan pada hewan. Sistem pernafasan pada hewan itu berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggalnya. Ada yang di darat maupun ada yang di air. Sistem pernafasan itu ada insang, ada paru-paru, dan ada trakea. Sudah, Bu. Nah, terima kasih Anak Femi, benar sekali. Kita sudah belajar terkait hewan ya. Hewan itu apa? Nah, hewan itu merupakan suatu makhluk hidup atau makhluk hidup yang bernafas dengan cara yang berbeda-beda, yang mana disesuaikan dengan tempat tinggal hidupnya. Tadi kan sudah dipaparkan nih, di video juga ada bahwasanya cara bernafas hewan itu berbeda-beda, tergantung pada spesiesnya. Apa saja sih? Ada yang bernafas dengan paru-paru, ada yang bernafas dengan trakea, ada yang bernafas dengan insang, bahkan juga ada yang bernafas dengan kulit.
Nah, jangan lupa ya anak-anak untuk dikerjakan tugas kelompoknya. Nah, untuk tugas kelompoknya Ibu tanya sekali lagi, apakah ada yang ditanyakan atau yang belum paham terkait tugasnya? Sebelum Ibu tutup. Saya sudah paham, Bu. Baik, sudah paham, G. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak, sudah sangat antusias sekali mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dengan baik dan dapat bermanfaat bagi anak-anak di kemudian hari. Baik, Ibu mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati anak-anak sekalian. Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama nak. Ibu N ya. Ya, Bu.